ketemu lagi di Ajib. Hasan Jabar ikut bicara. Ketika kita membahas tentang pemberdayaan masyarakat, tentang desa, rezeki kota, itu possible-kah gitu untuk menciptakan Jawa Barat yang juara? Bagaimana kita bisa menciptakan desa-desa juara? Potensi yang dimiliki di desa-desa di Jawa Barat itu cukup luar biasa. Tahu nih, Akang Teteh, kita punya 5.311 desa nih di Jawa Barat. 11 prioritas pembangunan nih, namanya Gerakan Membangun Desa. Kita punya 12 program unggulan. Kemudian kita juga memberikan bantuan keuangan khusus desa. Iya, bener Bu, saya ngalamin jadi kepala desa itu kayak presiden. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib. Hasan Jabar ikut bicara. Oke, episode kali ini episode yang agak lain ya. Agak lain itu bukan agak lain acara yang channel yang lain gitu. Ini kita akan membahas tentang desa. Jadi peradaban, pemberdayaan masyarakat berawal dari desa. Saya saat ini sangat tertarik sekali, excited karena saya sebagai masyarakat desa, Bu. Sama dong. Sama dong. Masyarakat yang tumbuh lahir di desa, gitu. Kali ini saya ditemani oleh pakarnya tentang pemberdayaan desa. Beliau adalah Ibu Lisa Afianti, MKM, Kepala Bidang KPPM. KPPM-nya aja apa nanti Ibu aja yang ceritain gitu ya. Siap, aman. Nah, Bu, ketika kita membahas tentang pemberdayaan masyarakat, tentang desa, itu nggak lepas dari peran DPM desa gitu ya. Nah, sebelum kita mau ngebahas yang lainnya, mohon izin bisa Ibu ceritakan gitu. Diperkenalkan deh kepada Akang Teteh apa dan siapa sih DPM desa gitu. Termasuk KPPM tadi, Bu. Oke, siap, aman. Siap. Oke, tapi saya boleh kenal dulu dong dengan AA dong. Oh, saya ya. Akang siapa? Oh iya. Saya Budiana, Bu. Oh, Akang ya. Budi ini kan, maka kalau nggak kenal maka nggak sayang. Akang Budi, kita nih Akang Teteh sekalian karena tadi cerita soal peradaban ya, karena peradaban masyarakat itu kita mulai dari desa. Jadi saya sekarang sudah cukup lumayan, sudah 2 tahun bekerja di DPM desa dan sangat excited, senang gitu ya. Ternyata desa itu menyimpan bermacam-macam progres yang luar biasa. Jadi DPMD itu ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Dan memang di dalam DPMD itu ada 4 bidang nih Kang dan 1 sekretariat. Saya salah satu kepala bidangnya yang memang mengurusi terkait dengan kelembagaan kemasyarakatan desa gitu ya. Kemudian panjang dari KPPM itu ke bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Pengembangan partisipasi masyarakat. Jadi ada bidang yang ngurusin bina desa tuh, ngurusin aparatur gitu ya. Kemudian ada terkait dengan pemberdayaan ekonomi desa. Ada namanya bidang pengembangan usaha ekonomi desa. Kemudian ada satu lagi ada pengembangan potensi desa. Jadi desa itu sangat luar biasa gitu kan. Kalau kita udah masuk ancelup guys itu keren banget ternyata. Banyak banget yang kita bisa belajar. Karena memang pusatnya pembangunan itu ada di desa. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Ya. Gitu. Itulah prolognya dulu. Ujung tombak dan ujung tombak. ujung tombak aja deh. Ujung tombak aja. Karena kan ingat ya Pak Gubernur punya jargon ya Ayah. Oh, iya. Tinggal di desa rezeki kota bisnis mendunia. Itu yang keren. Itu menarik banget itu tuh. Keren Kang Teteh, betul. Rezeki kota gimana? Tinggal di desa, rezekinya kota, bisnisnya bisa mendunia. Banyak banget programnya di desa ternyata. Nah, sedikit tentang itu Bu, itu possible-kah gitu? Sangat possible. Mungkin Akang Teteh tahu ya, banyak desa-desa yang cukup kaya, cukup terkenal ya di Jawa Barat ya. Kita bisa lihat ada yang namanya desa-desa yang ada di Cikole tuh Kang, yang ngelola wisata. Kemudian ada desa-desa yang sekarang sudah terkenal. Ada desa Pilangsari. Desa yang di Kabupaten Bandung yang memiliki PAD sampai hampir lebih dari 2 miliar. Itu udah keren banget. Jadi sebetulnya setelah saya pribadi masuk ke desa, ternyata banyak banget yang bisa kita belajar. Mulai dari tahapan pembangunannya sampai desa-desa itu menjadi desa juara. Jadi kalau pengen Jabar juara, kita harus bisa menciptakan desa yang juara dong, Kang. Iya, gitu. Iya, betul, jadi kita betul. lagi coba nih menciptakan desa-desa juara, gitu. Nah,
Bu, kan pembangunan itu harus dimulai dari desa gitu ya. Betul. Untuk menciptakan Jawa Barat yang juara, desanya harus juara dulu dong. Nah, untuk langkah-langkah ada tentunya banyak program yang dilakukan oleh DPM Desa untuk membuat desa juara tadi. Betul banget. Bisa diceritakan nggak ada program-program yang populer lah yang sekarang digalakan sama Ibu dan rekan-rekan? Oke, siap. Gitu. Akan Teteh, aku mau cerita nih Kang Budi terkait dengan program unggulan nih. Bagaimana kita bisa menciptakan desa-desa juara. Jadi kalau saya bisa cerita nih Kang Budi, sebetulnya entitas masyarakat Jawa Barat itu hampir 80% tinggalnya di desa. Iya, betul. Jadi potensi kan itu, potensi banget bagaimana kita bisa membangun Jawa Barat karena potensi yang dimiliki di desa-desa di Jawa Barat itu cukup luar biasa. Sekarang saya mau kasih tahu nih, Akang Teteh, kita punya 5.311 desa nih di Jawa Barat. 5.311? 5.311. Ada di 18 kabupaten dan kota Banjar. Jadi nggak di kota ya, adanya di 18 kabupaten dan 1 kota Banjar. Kita punya 5.311. Ini for your information ya Kang Teteh. Kan tadi kota Banjar dan ngebahas desa. Saya itu pernah jadi kepala desa di kota Banjar. Oh, subhanallah ternyata. Bisa cerita dong nanti. Apa ya saya omongin nyambung gak nih kan gitu. Iya. Subhanallah ternyata ya nggak jauh ya. Pantas MC-nya ternyata bekas kepala desa nih. Kita bisa banyak cerita nih Ani. Oke, saya bisa lanjut ya. Oke. Jadi di dalam RPJMD-nya kita punya 5 misi ya. Visi misi Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah misi ketiga, kita coba mengelola tata ruang dan kita bisa mencoba memposisikan desa itu menjadi objek. Menjadi subjek pembangunan. Subjek pembangunan bukan objek pembangunan. Jadi di dalam 11 prioritas pembangunan nih di dalam visi RPJMD Provinsi Jawa Barat, kita tuh program prioritas yang ke-8 namanya Gerakan Membangun Desa, Kak. Gitu. Jadi sudah diluncurkan di 2018 nih sampai 2023 kan di masa kepemimpinan Gubernur Bapak Ridwan Kamil dan Pak Wagub Pak U ya. Di dalam prioritas ke-8 itu adanya Gerakan Membangun Desa. Jadi Gerakan Membangun Desa itu punya 12 program prioritas yang tadi Akang Budi ceritakan. Apa sih program-program unggulannya kan gitu. Kita punya 12 program unggulan yang ceritanya rencana hari ini mau kita cerita nih. Salah satunya adalah Patriot Desa. Ada pendamping juara, ada infrastruktur desa, ada desa digital, desa wisata, ada desa satu BUMDes, ada advokasi desa, ada sekolah juara keren. Itu ada 12 program yang kita luncurkan untuk bisa memunculkan desa-desa juara. Dan ini sudah terprogres ya. Mau saya sampaikan nih, bukan sombong ya. Bukan sombong nih Kang. Jadi alhamdulillah pencapaian kita itu sekarang kita sudah capai target IKU kita, IKU gubernur, di mana kita sudah punya 1.130 desa mandiri Kang. Jadi dalam menentukan desa-desa yang mandiri atau desa juara, itu kita bisa targetnya 568 di tahun 2022. Dan alhamdulillah dengan melancarkan 12 program itu kita sudah mencapai 1.130. Hampir 2 kali lipat. Ya, Bu, izin. Yang tadi kan kita sebut desa mandiri gitu. Berarti kan ada desa mandiri, ada yang desa yang belum mandiri gitu. Betul. Nah, itu bedanya apa tuh? Oke. Di dalam menentukan kemandirian desa atau kita menggunakan salah satu alat ukur nih yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, namanya Indeks Desa Membangun atau IDM. Oh, IDM itu ya. Itu kalau saya tidak salah punten ada 450 subindikator dan 49 indikator yang memang dibangun di tingkat komposit nih Kang nih. Ada indikator komposit ekonominya, indikator komposit sosialnya, ada indikator komposit lingkungan. Jadi 3 itu membangun satu namanya IDM. Nah, di dalam IDM itu kita bagi 5 Kang sebetulnya. Ada desa sangat tertinggal kategorinya, desa tertinggal, desa yang berkembang, desa maju, dan desa mandiri yang paling keren. Itu adalah desa bintang 5 tuh. Jadi desa yang udah keren, desa mandiri. Kita punya indikator yang menentukan. Dan dianggap itu sekarang paling bisa menggambarkan desa-desa yang kemandirian desa. Kita kan perlu ya, desa juara itu harus desa mandiri dong. Tadi cirinya apa Bu yang mandiri yang pertama? Ada desa mandiri itu ada 3 IKE, ada itu poin-poinnya Kang. Saya nggak begitu rinci banget. Gitu pokoknya ada sub indikator 450 kan saya nggak begitu apa. Tapi minimal kita bisa lihat akses ke ekonominya keren.
lingkungannya juga mendukung bagaimana pembangunan desa. Itu kan soal lingkungan tuh soal sampah, pengelolaan sampah, mitigasi bencana. Kemudian ekonomi soal bagaimana UMKM-nya, pertumbuhan ekonomi desanya, fisiknya seperti apa. Itu digambarkan di indikator itu. Itu gitu. Ada kaitannya sama wisata juga gitu ya. Nanti di wisata ada di komposit ekonomi lah, bagaimana bisa memunculkan desa-desa wisata. Mungkin gitu. bisa disebutkan ketika PAD-nya lebih tinggi, berarti desa itu semakin mandiri, benar nggak Bu? Iya, betul. Itu gampangnya. Tetapi ada juga desa-desa mandiri sekarang ada fenomenanya nih Kang. Desanya mandiri, tetapi PAD-nya belum gede nih Kang, masih di bawah 50 juta, masih 10 juta ada. Ternyata indikator-indikator yang diluncurkan oleh Kementerian Desa masih kurang kurang menyaring. Tetapi itu dianggap sekarang yang paling regret lah, yang paling dianggap bisa menggambarkan kemandirian desa. Tetapi kemandirian desa itu belum identik dengan PAD Kang. Oh iya, gitu. Ya kan dalam logika saya kalau yang mandiri itu yang punya resource sendiri, bisa mengolah sendiri gitu. Nggak mengandalkan air susu lah istilahnya gitu kan. Tapi masih banyak ya desa-desa yang sekarang bergerak, masih dapat bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun kabupaten kota, dan ada yang memang mereka bekerja sama dengan CSR itu banyak. Jadi kemandirian desa itu ada beberapa indikator yang memang belum secara tajam di PAD. Ada juga desa-desa mandiri yang diketemukan memang PAD-nya masih di bawah 50 juta. Gitu. Tapi mereka keren dan mereka berusaha menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Gitu Kang. Nah itu berarti poinnya buat Akang Teteh ataupun kepala desa yang nonton Ajib ini atau Akang Teteh yang bertugas di kabupaten kota di pemberdayaan desanya. Gimana caranya nih ngedorong desa-desa di kabupaten kota Akang Teteh untuk meningkatkan PAD-nya gitu. Semangat gitu. Jangan, walaupun sumber pendanaan desa banyak, ada 5 kan Bu kalau nggak salah zaman saya itu 7 sekarang ya. Jadi justru kita ngajak desa untuk bisa mengembangkan potensinya. Nah, gitu. Itu sekarang kita perlu tuh orang-orang yang seperti itu. Jangan hanya mengandalkan biaya itu dana itu, tapi harus memang betul-betul mandiri membangun dirinya sendiri. Betul. Dari kekuatannya gitu. Kita sekarang masuk ke Patriot Desa. Siap. Kan itu bahasanya apa banget ya? Maksudnya perjuangan banget gitu. Militan gitu gitu ya. Patriot Desa itu apa Bu? Bisa diceritakan nggak? Jadi Patriot Desa itu salah satu program unggulan. Yang 12 program tadi yang saya sebutkan di dalam gerbang desa. Jadi program ini adalah penguatan pendekatan sumber daya manusia. Jadi kita memang pendekatan yang menempatkan manusia sebagai titik sentuh program. Jadi kita pendekatannya investasi insani, Kang. Jadi kita mencoba melihat bahwa kita ingin membangun suatu pendidikan karakter. Bagaimana kita bisa membangun desa dengan memberikan pengetahuan, pendampingan, dan bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk menjalani proses pengalaman pemberdayaan masyarakat. Gitu. Nah, itu strategi pemberdayaan yang keren itu. Soalnya ada fenomena ini Bu, pengalaman ya Kang Teteh ya, Ibu pengalaman. Ketika di desa itu, karena termasuk bukan salah juga sih, tapi fenomenanya memang salah satu indikator desa, pemerintah desa yang sukses itu, pemerintah desa yang sukses membangun jalan panjang. Infrastruktur gitu. Jalannya bagus, panjang, itu baru desa yang kepala desanya akan dipilih lagi lah, kira-kira seperti itu. Nah itu yang saya kritisi waktu itu saya jadi kepala desa Bu. Yang namanya aspal itu lama-lama bakal rusak. Gitu. Dan kita perawat lagi, keluarkan uang lagi gitu. Sedangkan ketika kita harus membangun manusia, itu akan menjadi investasi jangka panjang. Betul. Nah, cuman waktu itu kita tidak ada akses itu, Bu. Waktu tahun 2016 saya itu. Nggak ada akses untuk gimana nih caranya membangun SDM. Nah, mungkin dengan Patriot Desa ini bisa ada pembinaan itu gitu, Bu. Iya. Jadi saya kalau boleh cerita, jadi dinas pemberdayaan itu kita kan ingin mencoba menciptakan tadi tuh desa-desa juara. Berarti kan yang harus ada yang kita selesaikan, gap ya Kang ya. Ada harapan kita pengen desa juara. Tetapi ternyata kenyataannya kan ada desa-desa yang belum mampu untuk mencapai strata yang kita inginkan. Nah berarti kan harus ada intervensi. Nah intervensi yang kita luncurkan sesuai dengan kewenangan provinsi nih Kang ya. Kan kita juga berbagi dong, pembangunan kan ada pusat, provinsi, kabupaten. Kita berbagi di situ gitu.
Jadi kalau saya bilang nih Akang Teteh, kalau program ini adalah salah satu program intervensi yang diluncurkan DPM Desa berupa intervensi tidak langsung nih Kang. Untuk bisa memecah gap ini. Supaya tidak terjadi gap antara yang kita inginkan dengan kenyataan di lapangan. Ya, jadi membantu lah ceritanya. Jadi banyak program-program yang bentuknya langsung. Ini bentuknya adalah bantuan langsung di mana kita menempatkan personal in charge ya. PIC-nya provinsi ditempatkan di desa-desa dong. Karena kita nempatin Patriot Desa di desa. Nah, kita juga menempatkan ada yang namanya pendamping posyandu juara. Kita cerita sedikit terkait dengan ini. Kemudian kita juga memberikan bantuan keuangan khusus desa. Itu kan langsung, provinsi memberikan langsung. Nah, sebetulnya ada juga intervensi yang nggak langsung nih Kang. Jadi ada yang namanya di dalam program itu sekolah juara nih Kang. Jadi ada sekolah juara nih, ada advokasi. Baru itu ya? Iya, jadi kita namakan sekolah juara itu ada Aksara Akademi Desa Juara, di mana kita melatih para aparatur, kepala desa kita latih, terutama kades-kades yang baru tuh, yang masuk ke Kawah Candra di Muka bingung kan, coba kita kasih tahu bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana kita mengelola keuangan yang baik kan gitu. Kemudian ada yang namanya juga Sabisa, sekolah bisnis juara nih Kang, kita nyekolahin para pengelola BUMDes, BUMDes gitu. Tapi kalau ngomong BUMDes bisa 3-4 SKS nih Kang, gitu ya, nggak sekarang gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya sudah kita luncurkan, walaupun kita bergerak dalam kapasitas tidak terlalu banyak, tetapi kita ngereyeh ya, kata bahasa Inggris ya, sorry ya, ngereyeh sedikit, tetapi kita coba membangun itu dari desa-desa yang memang punya keinginan kuat. Jadi kita kan gak mungkin ya Kang, kalau saya bilang 5.311, kalau dihitung hari pun 1 tahun mau beres Kang. Dengan SDM yang kita punya. Nah, kita bikin metode itu supaya lebih baik. Nah, terkait dengan yang Patriot ya, kita balik lagi ke Patriot. Jadi memang Patriot Desa itu punya 3 peran nih Kang ya. Ada fungsinya komunikator, integrator, dan akselerator. Jadi komunikator itu dia mengkomunikasikan dan memetakan masalah apa yang terjadi di desa gitu. Jadi itu dia tuh datang, dia tuh bisa segala tuh Kang. Jadi anak-anak dulu fresh graduate ya tahun 2018, mereka tuh disekolahkan, dilatih selama 45 hari. Kemudian dia punya 4 kejuangan, keikhlasan, kemasyarakatan, dan keteknisan. Dia punya semangat itu. Kemudian dia ditempatin di desa. Dan mereka itu datang untuk membantu desa untuk bisa mengidentifikasi Kang, apa sih sebetulnya, mengkomunikasikan, metain masalah sama potensi. Kemudian setelah petain, kemudian dia melakukan proses integrasi. Jadi mereka mengajak siapa aja yang bisa diajak kerjasama gitu, baik itu dari desanya sendiri maupun dari luar. Sebelum kita bahas ke program ya, kita bahas Patriotnya dulu nih. Siapa sih Desa Patriot gitu kan? Tadi udah disinggung sama Ibu sedikit bahwa itu adalah rekan-rekan kita yang fresh graduate masuk menjadi Patriot Desa. Betul. Nah, itu teh gimana Bu? Diseleksi kah? Atau testing gitu? Dibuka pendaftaran dan lain-lain bisa di... Beliau itu kalau tidak salah program itu mulai 2018 ya. Ingat waktu itu direkrut 2.000. Janji kita 1.000 nih. Dari yang memang yang apply cukup banyak, hampir 2.000-an lebih anak-anak Patriot yang fresh graduate. Kemudian janji kami memang akan merekrut 1.000 tapi dalam tahapan. Tidak langsung 1 tahun Kang, 1.000 udah lumayan. Kita rada oke gitu ya, tapi anak-anak keren. Kemudian kita akan tarik mereka apply, ngerekrut kita. Jadi ada tim rekrutnya khusus. Itu merekrut dari 2.500 itu, kalau nggak salah 2.000-an lebih. Saya pada saat itu juga belum terlibat di DPMD, tetapi saya tahu ceritanya. Kemudian mereka disaring Kang. Yang pertama itu kalau tidak salah ada 110 orang. Waktu itu fotonya sangat dibilangnya sangat fenomenal. Foto sama Pak Gubernur tuh sampai sekarang viral. Nah itu kita rekrut. Jadi itu bertahap Kang. Ada kemudian 100, tambah lagi menjadi 330, tambah lagi di 2021 440. Kemudian berkurang 404 di tahun 2021. Kemudian berkurang lagi 200. Itu berkurang sesuai dengan kapasitas finansial pemerintah daerah provinsi. Jadi mahasiswa lulus, tarik, rekrut. Jadi rekrut dulu. Bukan mendaftar, tapi kita yang merekrut. Iya, tapi mereka kan apply tetap. Kita buka dong pengumuman. Ada pendaftaran tentang Patriot. Syaratnya gitu. Jurusannya apa? Harus jurusan kemasyarakatan atau jurusan apapun? Gitu? Nah, waktu itu kita diutamakan fresh graduate. Memang diutamakan untuk yang jurusannya yang pemberdayaan. Kan? Pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Jadi tidak perlu pengalaman karena fresh graduate.
Dan tetapi ternyata memang ada juga teman-teman yang dari Fakultas Hukum. Jadi kita nggak selalu ke pemberdayaan, tetapi kita lihat bagaimana nanti mereka itu dilatih sambil disaring, Kang. Oh ya, jadi dari pun misalnya ada 400 atau 500 orang, kita saring menjadi 110 pada saat itu di proses pelatihan yang 45 hari. Jadi dia sempat ke hutan tuh, Kang, seminggu itu. Jadi survival gitu. Betul. Itu bahasa anak sekarang, survival. Jadi anak-anak itu udah memang kuat lahir batin gitu. Jadi tahan banting lah. Tahan banting, benar banget. Nah, tapi sekarang nggak ada rekrutmen itu, sudah nggak ada? Udah nggak ada, Kang. Udah nggak ada. Jadi kita masih jadi kita masih menggunakan anak-anak yang dari 2018 ke 2019. Jadi 2018 direkrut, 2019 mereka mulai bekerja. Tapi terus berkembang, akhirnya kan kita bergerak, kan ada hasil evaluasi ya. Dan kemudian karena kemampuan kapasitas finansial Pemprov, jadi pada saat ini hanya 200 dari 440 awalnya. Gitu. Itu volunteer atau karena tadi kita bilang ngobrol finansial ya, itu volunteer apa emang dikasih honor gitu? Di honor, Kang. Di honor, namanya kan PIC. Kita ada kontrak kerja, kerja, ada KPI, Kang, Key Performance Indicators. Jadi ada yang harus dikerjakan nih sama anak-anak patriot, harus ada yang diselesaikan dalam tahapan. Jadi ada KPI itu yang menjaga anak-anak itu kerjanya bisa benar. Gitu. Ada SKP-nya gitu. Ada, tak. Cukup kayak TRK-nya SKP. Betul. Ada, Kang. Aman. Nah ini berarti kan nggak jauh, kalau dulu bukan nggak jauh. Dulu juga ada program yang mirip, namanya Sarjana Pendamping Desa. Nah itu bedanya apa sama ini? Nah, saya kalau konsep dari Sarjana Pendamping Desa mungkin konsepnya tidak live in ya, Kang ya. Nah ini kalau ini live in, Kang. Jadi dia tinggalnya di desa. Tapi bukan orang desa itu? Bukan orang desa itu, kita rekrut. Jadi waktu 2 tahun pertama tuh ada orang Indramayu tinggal di Garut. Ada orang Bogor tinggal di Indramayu. Ada orang Garut tinggal di Kuningan. Itu jadi upaya integritas kebangsaan juga gitu kan ya. Integritas kebangsaan dan bagaimana mereka bisa fight. Survive itu. Jadi memang itu udah terbukti. Tetapi saya juga melihat bahwa kebijakan itu tidak saklek ya. Pada tahun-tahun ketiga dan keempat, sekarang sudah masuk ke tahun kelima ya, masa pemerintahan Bapak, itu kita sudah mencoba membuka sedikit kebijakan non domisili. Jadi orang Indramayu bisa bekerja di Indramayu sekarang. Sekarang di tahun keempat, kemarin 2022. Kami arahkan ke sana, ternyata mungkin ada beberapa yang lebih maksimal ternyata. Masalah bahasa, Kang. Ya, jadi lebih membumi lah gitu membumi. Kan. Kebudayaan kan beda, orang Garut jeung Indramayu, orang Garut jeung Cirebon, beda banget kan. Tapi kalau orang domisili dia lebih pede ternyata. Tetapi kondisi itu ternyata memberikan nilai lebih positif. Jadi di tahun ketiga keempat kita domisili. Jadi orang Indramayu kerja di Indramayu. Sepakat tuh kan. Saya juga mengalami hal itu tuh, karena kan di desa itu kulturnya kuat ya. Iya. Jadi karena kultur kan ada sifatnya, ya tadi kekeluargaan itu. Iya. Ketika ada orang lain yang masuk dan belum kenal, itu kan belum dianggap keluarga. Betul. Saya juga kan orang luar desa itu di Kota Banjar, namanya Desa Rejasari, Bu. Halo Desa Rejasari, ingat saya kan? Ini mantan Kades. Sedangkan saya dari Sumedang. Jadi pas masuk itu tapi welcome lah, orang di situ ramah. Cuman ada beberapa kultur yang agak berbeda gitu kan dari bahasa. Walaupun di Jawa, jadi unik itu Jawa daerahnya bahasa Jawa tapi masih Jawa Barat. Nah dari bahasa aja udah perbatasan. Bahasa aja udah beda gitu. Agak susah lah di sana. Ya kan bahasa Sundana kasar deh gitu kan. Sunda Sumedang. Tapi Kang tong hilap, teh barudak teh ngalih tiap tahun. Diputer. Pindah desa. Iya, jadi 1 tahun beres pindah. Mantap itu. Jadi ada mereka tuh supaya amanah pekerjaannya bisa diteruskan, dia itu melahirkan penggerak-penggerak lokal champion itu namanya. Itu minimal 2-3 orang per desa yang dia tinggalkan. Jadi mereka pindah tetap marwah dan semangatnya itu diteruskan oleh penggerak lokal. Jadi dia nggak berhenti. Dia pindah ke desa-desa lain, tetapi si penggerak lokal itu nanti dibantu oleh namanya staf senior pemberdayaan masyarakat desa yang di kabupaten yang kita hire juga di 18 di kabupaten ada 1 orang jadi mentornya mereka. Gitu. Nah jadi kan udah keren banget Bu ya profil si Patriot Desa itu. Nah, tadi juga udah diulas di awal bahwa programnya ada 3 program tadi. 3 peran, Kang. 3 peran gitu.
Nah, yang dikerjakan mereka apa sih sebenarnya di sana gitu? Oke, jadi kalau kita cerita dari awal nih, kerjaan mereka beda-beda. Iya. KPI-nya mereka beda-beda. Jadi setiap tahun itu tergantung kebutuhan program. Jadi pada tahun 2019 dia itu dapat tugas reaktivasi BUMDes, Kang. Reaktivasi. Jadi mengaktifasi BUMDes. Kemudian banyak sekarang BUMDes yang memang ada yang belum berdasarkan hukum, kekuatan hukum. Kemudian ada memang desa juga belum punya BUMDes. Tetapi alhamdulillah nih sampai saat ini desa-desa kita udah keren nih. Akang Teteh saya juga ucapin selamat nih teman-teman yang di desa. Sekarang hanya 46 BUMDes yang dari bayangkan 5.311 desa, hanya tinggal 46 yang memang yang harus kita aktivasi. Gitu ya. Sekarang. Tinggal 46. Iya, tinggal 46 48 saya lupa. Jadi enggak udah sisanya tinggal udah jalan. Jadi bukan jalan bagus ya Kang ya. Ada yang ada, kemudian udah berkekuatan hukum, udah eksis dan ada diperdeskan seperti apa. Nah, itu sudah ada 48 yang keren nih teman-teman DPM desa. Saya juga untuk DPM desa kabupaten nih Akang Teteh di kabupaten kota. Udah keren kabupaten, sorry. Nah, anak-anak itu di 2019 reaktivasi nih Kang. Tapi 2020 itu dia punya tugas lain. Jadi memang tugas-tugasnya itu ada 5 sebetulnya. Ada ruang inklusi, ada jejaring ya. KPI-nya itu tetap KPI-nya ya di tahun 2020 adalah pertama melahirkan penggerak lokal, yang kedua melahirkan inisiatif. Nah, inisiatif di 2020 itu inisiatifnya masih bersifat tergantung kebutuhan. Waktu itu masih ada desa tertinggal, Kang. Jadi kita tempatin tuh semua sebagian di desa tertinggal. Waktu tahun 2020 itu ada 18 desa tertinggal, sebelumnya ada 46. Mereka tuh ditempatin di desa tertinggal. Bayangkan desa tertinggal. Hidup bersama dan mereka survive gitu ya. Nah, itu bergerak terus sesuai dengan kebutuhan program. Nah, terakhir kemarin di 2 tahun terakhir 2022 dan 2023 sekarang sebagai tahun terakhir pemerintahan. Tetapi itu tidak menjadi semangat kita nggak turun ya, kita teruskan saja semangat dari anak-anak ini dan semangat program ini. Jadi kita based on IDM, jadi berbasis IDM. Jadi indikatornya adalah kita lihat bagaimana Patriot Desa itu membantu desa untuk menaikkan poin IDM-nya, jadi menaikkan strata desanya. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kita tempatkan 18 desa tertinggal. Ternyata anak-anak itu bisa menaikkan strata desa menjadi strata desa maju atau berkembang. Ada yang naik dua tahap begitu ya. Itu. Walaupun itu tidak langsung intervensinya langsung dari Patriot, tetapi Patriot Desa menjadi satu penggerak. Mereka tuh punya tugas utama, saya harus nentasin nih desa tertinggal, jangan lagi ada desa tertinggal di Jawa Barat. Walaupun ada 11 program lain yang membantu hal itu bisa terjadi ya Kang ya. Tetapi mereka punya tugas utama. Pokoknya kamu harus naikin strata atau minimal tidak boleh strata itu turun. Melalui apa? Mereka identifikasi, mereka proses transact dulu, melting dulu, blend dulu dengan desa. Yuk kita bareng-bareng petain yuk apa sih masalahnya. Kadang-kadang desa juga gak punya peta desa gitu ya, dibikinin. Kemudian sekarang kita punya yang namanya batas desa Kang gitu Bagaimana batas desa itu bisa menghadirkan kemandirian desa. Bagaimana desa punya kewenangan memanfaatkan sumber daya ya Kang ya. Betul. Itu apa sih? Kedaulatan. Nah kedaulatan. Nah anak-anak itu bikin, kemudian setelah itu mereka mengidentifikasi nih Kang peta-peta. Kira-kira kalau masalah ini nih kita inisiatifnya apa ya? Bikin tuh, tapi inisiatifnya berbased on 3 tadi, bisa IKE, ekonomi, sosial atau lingkungan, tergantung masalah desa. Tapi dia duduk bareng sama desa. Jadi enggak saya mentang-mentang saya Patriot, udah Pak ini aja eksekusinya langsung dari Patriot enggak. Kita bareng dimusyawarahkan, kita tetapkan supaya apa nanti inisiatif itu jalannya bagus Kang sampai akhir. Hasilnya kan keren kalau disepakati oleh desa dan desa merasa memiliki. Nah nanti pun kalau anak-anak Patriot itu pindah kan bisa diteruskan oleh penggerak di bawah pengawasan dan pendampingan desa tentunya gitu. Dan pembangunannya pun pakai APBDes kan Bu ya? Betul. Atau APBDes. Yang pakai dana dari provinsi itu? Dana desa ada yang dari kementerian, yang itu kan ada ada range-nya ya, tergantung dengan strata. Ada PAD itu ada APBD desanya sendiri.
termasuk PAD mungkin di luar dari APBD kan gitu, bisa di CSR dari sewa-sewa seperti apa. Desa itu keren loh sebetulnya potensinya gitu. Kan Akang udah pernah ngerasain Iya bener saya ngalamin jadi kepala desa itu kayak presiden. Presiden kecil. Dan ini Kang saya mau ngasih tahu nih apa sih prestasinya program ini, pernah dapat 10 besar KIJB Kang 2021. KIJB apa tuh? Yang yang inovasi Jawa Barat itu yang apa? Kompetisi inovasi. Iya. Itu kita dapat ranking 10. Emang layak sih. Itu layak banget. Soalnya bukan hal mudah membangun desa. Betul. Serius. Itu sulit banget. Saya agak apresiasi juga nih untuk para patriot desa. Semoga itu menjadi ibadah buat para patriot. Anak-anakku sayang. Yang betul-betul patriot gitu. Saya ngalamin di desa itu tekanannya luar biasa, Bu. Banget. Banyak banget Kang tantangannya. Yang namanya mafia di desa itu bukan gak ada. Dan jangan salah, mereka pun kita lindungi Kang sama asuransi. Oh iya, iya dong, celaka, punten ya. Ada banyak yang gangguan non teknis juga ya, yang ada dapat rezekinya juga, bisa berjodoh dengan anak kades, atau misalnya mungkin mereka itu calon-calon pemimpin desa ke depan gitu. Iya. Itu keren, dan mereka anak-anak itu saya luar biasa lah. Saya kalau udah ketemu mereka itu auranya beda ya, gitu ya. Aura semangatnya beda gitu. Jadi saya yang udah setengah abad tuh semangatnya udah semangat muda gitu Kang Budi. Tetap awet muda. Insya Allah. Dan di 2023 ini rencananya kan kita juga maksudnya program Pak Gubernur nggak sampai akhir tahun gitu ya. Iya. Nah rencananya bagaimana tuh si Patriot Desa ini? Jadi kalau tetap di dalam Patriot Desa itu masih masuk program unggulan di 2024 maupun 2026, kita kan ada transisi ya. Karena ada transisi 2024, ada PJMD kita kan ada transisi sebelum masuk ke 2029. Betul kan, 2026 ada masa transisi pemimpin lah kalau saya tidak salah. Jadi memang semangat dari program ini seluruh pemimpin level manajer itu sangat mendukung program ini karena sebetulnya program ini sangat kentara membantu desa. Jadi kalau saya sih percaya bahwa program ini memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan buat desa. Dan punten Kang, coba aja Akang main gitu ya nanti ke Banjar, nu pernah dicalikan ku Patriot, itu pasti belum apa-apa, Bu jangan dipindahin dong, jangan dikemana-manain dong Patriotnya gitu ya. Aduh kita senang banget. Jadi yang tadinya nggak tahu apa-apa tiba-tiba ih keren banget Ibu, ternyata mereka inovasinya keren-keren. Jadi Patriot Desa ini semangatnya luar biasa. Dan saya yang dulunya bekerjanya, Akang dulu ya, saya tuh bukan di desa, jadi orang pengadaan barang jasa masuk ke desa. Ngelihat gini, aduh ngelihatnya tuh ternyata desa tuh luar biasa. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari desa. Banyak-banyak desa yang berprestasi, desa yang keren-keren, potensi ada di situ. Dan saya percaya dengan kita memberikan investasi insani ini, kita akan memberikan desa bermiliar-miliar modal sosial, modal ekonomi yang bisa membangun desa menjadi keren. Banyak loh anak-anak yang desa-desa yang ditempati oleh Patriot itu kemarin juga sempat mengajukan dana bantuan kompetitif desa dan dapat itu. Dan jumlahnya nggak sedikit kan, dan keren, dan memang akhirnya pengakuan terhadap program itu bermunculan. Jadi memang ada PR kami bagaimana sebetulnya Patriot Desa itu membumi. Jadi dan bisa direplikat oleh kabupaten. Itu sih aku sih pengennya. Dan terakhir bahwa memang Patriot Desa ini memiliki satu semangat yang luar biasa, memberi suatu wawasan baru terhadap desa, bahwa desa itu punya sesuatu yang harus kita coba kembangkan menjadi potensi gitu. Jadi rencananya 2023 ini si Patriot jalan. Dan semangat patriotisme itu menular ke kabupaten kota. Kira-kira gitu ya. Dan juga Kang, di tahun ini kita juga bantuin untuk daerah-daerah perbatasan. Desa perbatasan. Itu desa saya itu Sukabumi, Jawa Tengah sama DKI. Mereka siap. Dan terakhir kita juga tempatkan untuk di Cianjur Kang. Kemarin bantu yang hasil gempa kemarin, bencana alam. Mereka udah gercep gitu langsung. Selesai. Insya Allah selesai. Emang Bu ngomongin desa itu panjang banget. Betul. Itu mah harusnya dibikin seri kan. Dibikin seri gitu dong. Terus konsepnya ngopi gitu ya. Ayah sampena. Ayah pisang goreng jeung bala-bala kan. Gak kerasa waktunya harus banyak dan panjang. Siap. Ya. Ada closing statement dari Bu Lisa untuk desa dan para patriot desa atau pada siapapun.
Siap, nuhun Kang Budi. Akang Teteh semua, saya ingin mengajak sebetulnya program Patriot Desa ini hanya satu dari 12 program yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPM Desa. Tetapi bahwa semangat Patriot ini bisa ditularkan di seluruh desa. Jadi kalau memang kita pengen juara, kepedulian desa dalam mengidentifikasi potensi desa itu menjadi sesuatu yang keren. Karena investasi insani itu bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan desa. Intinya bahwa pembangunan apapun yang kita jalankan, Akang Teteh semua ini adalah untuk kesejahteraan rakyat desa. Dan kita ingin desa yang juara menuju Jabar juara lahir dan batin. Keren. Gitu Kang Teteh. Jadi poinnya dari Ibu Lisa untuk para patriot desa tetap semangat. Tetap bersemangat patriotik yang militan gitu ya. Dan itu harus tertular dan berakar di desa-desa yang pernah ditempati oleh para patriot desa. Semangat. Oke Kang Teteh, jangan lupa subscribe, like, dan komen sosmed BKD Jabar dan BPM Desa. Ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Bye. Assalamualaikum.